Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farul Hafiz dengan NIM 230110135, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Maliku Saleh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fluida. Jadi, apa itu sih fluida? Fluida itu adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberikan tekanan. Jadi, yang termasuk zat yang tergolong dalam fluida ini adalah zat cair dan gas. Adapun sifat-sifat fluida, yang pertama itu bisa mengalami perubahan bentuk, yang kedua itu bisa mengalir, dan yang ketiga itu memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Adapun besaran-besaran fluida, sebenarnya fluida itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu fluida statis dan fluida dinamis. Sebelum mempelajari dasar-dasar yang berlaku pada fluida statis, jadi kita harus membahas dulu nih besaran-besaran yang terkait dengan fluida. Itu yang pertama adalah kompresibel dan tak kompresibel. Itu yaitu kompresibilitas itu adalah kemampuan suatu zat untuk dimanfaatkan akibat tekanan. Jadi zat kompresibel itu artinya zat yang dimanfaatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya itu adalah gas. Jadi zat tak kompresibel itu adalah zat yang tidak bisa dimanfaatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Itu adalah contohnya, itu adalah zat cair. Kemudian yang kedua itu adalah massa jenis. Jadi massa jenis itu adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan massa jenis partikelnya di dalamnya, semakin besar pula massa jenisnya. Secara matematis itu massa jenis itu dirumuskan yaitu Rho sama dengan M dibagi V, yang dimana Rho itu adalah massa jenis dan V itu adalah volumenya, M itu adalah massa bendanya. Yang ketiga itu adalah viskositas atau kekentalan, yang dimana viskositas itu merupakan sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Jadi hukum yang membahas tentang viskositas atau kekentalan fluida ini yaitu hukum Stokes. Secara matematis, hukum Stokes itu dapat dirumuskan sebagai Fs sama dengan 6 dikali V dikali eta dikali R dikali V. Kemudian yang keempat itu adalah berat jenis. Jadi berat jenis itu dapat didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis, memiliki perbedaannya, yang dimana berat jenis itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi sehingga nilai-nilainya bisa berubah sesuai dengan percepatan gravitasi di tempat tersebut. Secara matematis, materi ini dapat dirumuskan sebagai S sama dengan M dibagi V sama dengan Rho dikali G. G itu adalah gravitasi. Yang kelima itu adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegak. Contohnya itu tegangan permukaan yang dimana ada serangga yang bisa berdiri di permukaan air. Secara matematis itu adalah kita rumuskan yaitu gamma sama dengan F dibagi L, yang dimana gamma itu tegangan permukaan, F itu adalah gaya, L itu panjang permukaan. Baru kemudian yang keenam itu adalah kapilaritas. Kapilaritas itu adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Meresap itu artinya gerakan naik atau turun zat cair. Kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya tegangan permukaan, gaya adesi dan gaya kohesi antara zat cair dan dinding kapiler. Jika gaya adesi lebih besar daripada gaya kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler. Contohnya itu adalah air. Jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi, maka zat cair akan turun. Contohnya itu adalah raksa. Maka dapat kita rumuskan yaitu
sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta dibagi rho dikali gravitasi dikali R, yang dimana H itu adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler, dan gamma itu adalah tegangan permukaan, sedangkan theta itu sudut kontak, dan rho massa jenis, G percepatan gravitasi, R jari-jari pipa kapiler. Kemudian materi yang ketujuh itu adalah tekanan hidrostatis. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar tekanan hidrostatis itu. Kita buat contohnya, yaitu teman-teman itu saat berenang di kolam yang cukup dalam. Semakin dalam posisi berenang, semakin sakit gendang telinga. Jadi hal ini disebabkan oleh adanya tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang disebabkan oleh adanya berat fluida tak bergerak secara matematis. Ini dapat dirumuskan yaitu P dikali rho dikali gravitasi dikali H, yang dimana P itu adalah tekanan hidrostatisnya, sedangkan rho itu adalah massa jenis fluida, H itu adalah kedalaman. Jadi penjumlahan antara tekanan hidrostatis dan tekanan udara luar akan menghasilkan besaran baru yang disebut itu adalah tekanan mutlaknya. Secara matematis itu dapat dirumuskan sebagai PT sama dengan PO ditambah rho dikali G dikali H, yang dimana PT itulah tekanan mutlak, PO itulah tekanan atmosfernya, sedangkan rho itu adalah massa jenis, dan G gravitasi, dan H itu adalah kapilaritas. Jadi hukum utama hidrostatis yaitu hukum yang berkaitan dengan persamaan tekanan saat fluida diletakkan di suatu bidang datar. Adapun pernyataan hukum utama hidrostatis adalah semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Mungkin saya bisa memberikan contohnya. Ini adalah contohnya. Secara matematis itu kita dapat merumuskan yaitu PA sama dengan PB, dan PA dikalikan G dikalikan HA sama dengan rho B dikalikan G dikalikan HB, yang dimana PA sama dikalikan HA sama dengan rho B dikalikan HB. Mungkin kita selanjutnya itu adalah membahas tentang hukum Pascal. Hukum Pascal itu dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Dalam hukumnya, Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Secara matematis, hukum Pascal ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu P1 sama dengan P2 atau F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2, yang dimana P1 itu adalah tekanan penampang 1, P2 itu tekanan penampang 2, F1 itu gaya tekan di penampang 1, F2 itu gaya tekan di penampang 2, dan A1 itu luas penampang pipa 1, sedangkan A2 luas penampang pipa 2. Kemudian kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini merupakan salah satu hukum dasar fluida statis yang mungkin sering teman-teman dengar atau teman-teman baca. Adapun pernyataan hukum Archimedes itu adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Jadi gaya tekan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya apung dapat dirumuskan sebagai berikut ini, yang dimana FA sama dengan rho F dikali gravitasi dikali udara dikali VB dikalikan F, yang dimana FA itu adalah gaya apung atau gaya ke atas, rho F itu adalah massa jenis fluida, G itu gravitasi, VBF itu volume benda tercelup. Jadi
teman-teman pernah membaca atau menimbang benda di dalam fluida, mengapa berat benda di dalam fluida itu lebih kecil daripada berat di udara? Ternyata hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung. Secara matematis, mungkin ini bisa kita dapat rumuskan sebagai yaitu WBF sama dengan rho B dikurang rho F dikalikan VBF dikalikan gravitasi. WBF itu adalah berat benda di dalam fluida, sedangkan WU itu adalah berat benda di dalam fluida. Dan FA itu adalah gaya apung. Mungkin ada satu lagi rumusnya yaitu WBF sama dengan WU dikurang FA. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.